Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah masuk lagi orderan dadakan. Ini adalah orderan untuk Jumat berkah kemarin dan baru masuk pesanan di jam setengah 10 pagi. Kebetulan karena aku nggak ada orderan Jumber ya teman-teman, jadi ya udah aku terima aja. Dan kebetulan juga untuk jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi ya udah sekarang kita bakal ngepot aja untuk masaknya. Oke, untuk total berat ayam ini aku pakai dada ayam filet, totalnya ada 1.500 gram atau 1,5 kg. Udah aku cuci bersih dan udah aku filet juga. Lanjut, karena hari ini untuk menunya dipasrahin ke aku dengan budget 15 ribuan per porsi. Jadi hari ini aku mau buatin chicken katsu aja. Oke, ayamnya kita balur pakai garam dan juga perasan jeruk nipis. Ini bertujuan mengurangi bau amisnya dan juga tidak mudah hancur. Oke, sekarang tinggal kita aduk-aduk aja ya biar tercampur rata dan juga agak ditekan sedikit supaya kedua bahan ini meresap sampai ke dalam. Nah, kalau udah ini jangan langsung dicuci ya, tapi kita biarin dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Di sini aku kasih timer pakai alat timer khusus untuk masak kayak gini biar kita tuh nggak kelupaan. Jadi kalau udah langsung aja bakalan kita cuci bersih lagi. Nah, usahakan saat nyuci seperti ini kalau ada tertinggal biji dari jeruk nipisnya teman-teman ambil dan buang aja. Kalau untuk aku pribadi setelah kita kasih garam dan juga jeruk nipis biasanya aku cuci lagi selama 3 kali bilas. Nah, sambil kita cuci-cuci ayamnya teman-teman jangan lupa ya pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini wajib banget ayamnya harus benar-benar tiris dari air ini. Jadi usahakan teman-teman kalau masih banyak airnya ditiriskan terlebih dahulu dengan cara agak ditunggingin sebentar kayak gini ya teman-teman. Jadi jangan datar. Kalau datar khawatirnya nanti malah lama untuk turun airnya. Oke, lanjut, kalau semisal udah tiris airnya sekarang aku bakal marinasi untuk ayam ini. Pertama, kalau aku biasanya untuk marinasi dan pembuatan chicken katsu aku selalu pakai jahe parut. Boleh diparut, boleh juga dihalusin. Kedua, di sini aku kasih masuk untuk bawang putih bubuk. Atau bisa juga pakai bawang putih yang diparut atau dihaluskan. Masukin juga lada hitam, kalau nggak ada bisa diganti lada putih aja. Kasih kaldu ayam dan kecap asin. Nah, untuk kecap asinnya aku pakai 2 sendok teh dulu. Nanti kalau semisal kurang asin baru aku kasih tambah lagi. Lanjut kita kasih minyak wijen, kurang lebih sebanyak 1 sendok makan minyak wijen. Dan ini langsung kita aduk rata aja. Tapi kalau semisal teman-teman kepengen rasanya lebih gurih lagi, kalian bisa tambahin sedikit, saus tiram ya teman-teman. Tapi kalau untuk aku pribadi ini udah cukup banget rasanya udah enak. Nah, karena tadi aku icip ternyata sedikit kurang asin, jadi aku nambahin lagi untuk kecap asinnya. Kalau teman-teman gak ada kecap asin bisa diganti menggunakan garam biasa aja. Oke, ini udah, setelah ini bakal kita biarin dulu di dalam kulkas ya. Usahakan ditutup supaya nggak terkontaminasi dengan yang lainnya. Nah, lebih bagus sebetulnya ini dibiarin semalaman atau minimal 3 jam lah ya. Tapi karena ini aku lagi diburu waktu, jadi cukup aku biarin di kulkas kurang lebih selama 1 jam aja. Oke, sambil nunggu di sini aku mau prepare untuk yang lainnya. Aku bakal siapin untuk, tepung keringnya ya teman-teman. Di sini aku pakai tepung biasa aja, tepung segitiga biru, kurang lebih sebanyak 250 gram, 1 bungkus lada bubuk, masukin juga di sini ada garam dan juga kaldu bubuk. Nah, untuk kaldu bubuk aku pakai yang rasa ayam dan ini yang nggak boleh di-skip, baking powder. Karena kita, bikinnya ngeracik sendiri ya, bukan pakai tepung serbaguna. Jadi biasanya racikan aku seperti ini. Kalau udah tinggal diaduk rata aja. Nah, ini bisa jadi, baluran tepung kering untuk chicken katsu, untuk chicken popcorn ataupun untuk chicken biasa.
Oke, sekarang aku mau halusin dulu untuk tepung panirnya. Kebetulan tepung panir ini, teksturnya masih kasar, gede-gede banget, jadi biar nggak terlalu boros dan hasil akhirnya nanti bagus, ini mau aku chop sebentar aja. Masukan dari aku kalau mau halusin tepung panir, kalian pakainya chopper aja dan seperti ini. Untuk teknik gilingnya jangan terus-terusan ditekan ya teman-teman, jadi tekan angkat. Nanti hasil akhirnya seperti ini, tidak terlalu halus tapi masih ada tekstur kasar dari tepung panirnya sendiri. Nah, ini udah selesai, sekarang aku mau lanjut untuk prepare yang lainnya. Nah, untuk tepung panir sendiri kalian bisa ganti menggunakan tepung roti aja. Tapi kalau jualannya ekonomis, lebih baik menggunakan tepung panir aja. Lanjut, ini ada air putih dingin, aku pakainya air es ya, air dari kulkas teman-teman. Oke, tadi sempat aku tinggal belanja dulu. Nah, sekarang ini udah 1 jam aku keluarin dari kulkas. Ini tuh rasanya udah enak ya teman-teman. Menurut aku ini kalian mau dimasak campurin pakai bawang bombay aja ini udah enak banget. Tapi kali ini karena untuk chicken katsu, jadi bakalan kita balurin dulu step pertama ke tepung kering sambil ditekan-tekan supaya tepungnya itu nempel. Setelah itu masukin ke celupan air, lanjut kita balurin ke tepung panir. Nah, tips dari aku supaya tangan kalian gak lengket saat nepungin panir, jadi tangan kanan untuk tepung kering dan juga air, tangan kirinya untuk manirin gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah dari tepung panir, masukin lagi ke air es, lanjut masukin lagi ke tepung kering, celupin lagi ke air es dan terakhir kita panirin lagi. Jadi untuk step manirnya itu aku 2 kali panir. Kalau teman-teman kepengen lebih tebel lagi berarti tinggal ditambahin lagi untuk step manirnya. Tapi kalau kalian kepengen panirnya itu tipis cukup 1 kali aja. Oke, aku ulangin sekali lagi. Pertama kita masukin dulu ayam filetnya itu ke tepung kering. Kedua, kita celupin ke air es. Nah, untuk air esnya sendiri kalau nggak ada air dingin bisa pakai air putih biasa aja. Setelah dari air, kita balurin ke tepung panir sambil ditekan ya teman-teman supaya tepung panirnya ini nempel. Lalu kita masukin lagi ke celupan air dan dibalur lagi menggunakan tepung kering. Pas nepungin kayak gini juga sama ya sambil ditekan-tekan. Nah, kalau udah bisa kelihatan ya udah mulai agak keriting dan nempel untuk tepung keringnya. Masukin lagi ke air dingin dan terakhir kita kasih tepung panir lagi. Bisa dilihat teksturnya jadi lebih tebal. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk orderan kali ini tuh nggak banyak, hanya di 14 porsi aja. Jadi insya Allah ini cukup untuk pesanan di hari ini. Ini udah semua aku panirin dan biasanya kalau udah seperti ini aku bakal simpan di dalam kulkas dulu kurang lebih selama setengah jam. Nah, ini tips dari aku, semisal teman-teman mau dijadikan stok frozen atau disimpan di freezer, kalian tinggal ditata seperti ini ya. Lanjut dilapisin atasnya itu pakai plastik atau pakai kertas roti supaya tidak menempel satu dengan yang lainnya. Atau juga kalian bisa dengan cara dibekukan terlebih dahulu ya. Setelah itu baru diwadahin dan boleh langsung ditumpuk satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kalian mau untuk jualan bisa banget bikin sekalian banyak dan disimpan di dalam freezer awet sampai 2-3 mingguan. Oke, sambil nunggu sekarang aku mau bikin untuk sausnya. Untuk sausnya ini simpel banget, hanya siapin bawang putih dan juga bawang bombay. Semua perbawangan ini bakal kita cincang kasar aja. Nah, kalau udah nanti bakal kita tumis bareng sama mentega. Kalian bisa menggunakan butter atau mentega ya teman-teman. Tapi aku nggak rekomen kalau kalian menggunakan minyak sayur. Karena nanti aromanya nggak bakal keluar. Oke, margarinnya bakal aku panasin dulu sampai dia meleleh. Lanjut kita tumis untuk bawang bombaynya. Pakai api sedang cenderung kecil aja supaya bener-bener matang. Kalau udah wangi, layu dan harum, kita masukin untuk cincangan bawang putihnya. Jadi kita hanya menggunakan duo bawang ini aja.
Nah, ini aromanya udah wangi banget. Lanjut sekarang kita masukin ada saus cabe, saus tomat dan juga black pepper sauce. Masukin garam, kaldu bubuk dan juga gula pasir. Nah, kalau udah kasih tambah air sedikit. Untuk banyaknya air kalian sesuai selera aja. Kalau kepengen sausnya nanti kental, berarti pakai airnya sedikit aja. Tapi kalau kepengen agak encer, pakai airnya lumayan banyak. Nah, kalau semisal kalian pakai airnya banyak terus kepengen agak kental berarti tinggal dikasih tambah larutan tepung maizena. Barangkali jualannya kepengen lebih ekonomis berarti pakai tips yang tambahin air banyak dan juga dikasih larutan tepung maizena. Nah, kalau aku lebih suka tekstur dari sausnya seperti ini, kentalnya nggak terlalu kental-kental banget. Karena nanti ini kalau udah dingin dia emang agak sedikit lebih mengental lagi teman-teman. Oke, ini kita biarin dulu, nanti kalau dia udah dingin, baru aku mau wadain. Nah, ini kalau udah dingin seperti ini bisa dilihat sendiri, dia agak lebih kental ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini rasanya enak banget, kalian wajib cobain juga. Di sini untuk sausnya, nggak aku langsung siram ke dalam chicken katsu ya. Jadi aku wadain pakai cup satu persatu seperti ini supaya nggak meleber. Soalnya untuk pesanan Jumber kali ini nanti bakal dibagi ke anak-anak yang baru pulang sholat Jumat. Oke, kalau semisal teman-teman mau jualan lebih ekonomis di harga 10 ribuan ini bisa banget ya. Tapi kalian jangan menggunakan cup seperti ini. Pakai cup yang ukurannya lebih kecil dari ini atau kalian bisa menggunakan plastik clip dan juga bisa langsung disiram di atas chicken katsunya. Oke, ini bisa juga kalian simpan di dalam freezer kurang lebih bisa tahan selama 1 bulanan. Lanjut, ini aku mau tumis bawang merah dan bawang putih karena di sini pesanannya dadakan banget jadi aku nggak keburu kalau bikin salad sayur mayones ya teman-teman. Kebetulan di rumah masih ada mix vegetable kayak gini jadi mau aku tumis aja pakai bawang merah bawang putih. Seasoningnya gampang banget, aku cuma pakai garam, kaldu bubuk, dan juga, saus tiram. Aku nggak kasih tambah lada bubuk ya teman-teman, karena ini khusus untuk anak-anak. Tapi kalau semisal untuk jualan orang dewasa, kalian bisa dikasih tambah lada bubuk sedikit. Oke, ini numisnya sebentar aja, karena sebenarnya kan mix vegetable ini dia udah matang ya teman-teman. Jadi di sini tujuan kita hanya bumbuin aja. Oke, semuanya udah siap, sekarang aku bakal goreng. Nah, untuk gorengnya sendiri ini aku di sekitaran jam 11 siang ya teman-teman. Jadi supaya nanti pas aku kasih ke anak-anak itu kondisinya masih hangat. Jadi enak untuk dinikmati. Tips dari aku saat goreng chicken katsu seperti ini usahakan minyaknya panas dulu, pakai api sedang cenderung kecil dan jangan langsung diotak-atik atau jangan langsung dibalik. Jadi biarin dulu sampai dia ngambang bentar, baru setelah itu kita balik. Nah ini satu lagi, selesai setiap goreng, kalian wajib banget bersihin untuk remahannya. Karena remahannya ini kalau nggak dibersihin nanti bisa jadi tampilannya kurang menarik karena bakalan nempel di chicken katsu yang selanjutnya alias kelihatan jadi gosong. Oke, ini setengah jam sebelum aku kasih ke anak-anak, sekarang baru aku potong-potong dulu. Jadi aku sengaja biar minyaknya turun dulu, kalau udah baru bakalan kita potong. Ini untuk hasil ayamnya juicy banget, enak banget, matang sampai ke dalam teman-teman. Dan karena ayamnya udah kita marinasi, kita bumbuin dulu ya. Ini tuh rasanya enak banget sampai ke dalam. Jadi yang enak itu bukan cuma kulitnya aja. Ayam dan juga kulitnya sama-sama enak. Ini asli enak banget. Oke, untuk pengemasannya di sini kebetulan aku punya box yang kebetulan pas juga ya teman-teman, pas di hari Jumat ya. Gambarnya masjid gini lucu. Untuk ukurannya aku pakai ukuran size L dan tinggal kita wadain aja. Untuk nasinya sendiri biar anak-anak makin suka dan menarik, aku pakai cetakan bunga mawar seperti ini. Nah, ini untuk cetakan mawarnya khusus untuk nasi ya teman-teman. Jadi ukurannya memang besar kayak gini. Nah, biasanya kalau untuk penataan nasi dengan cetakan mawar aku selalu kasih potongan cabai keriting ya, yang seperti ini taruh di bagian tengahnya karena menurut aku ini bisa jadi daya tarik pembeli. Nah, lanjut kita tata untuk chicken katsunya, satu wadah itu isinya ada yang 6 potong sampai 7 potong, tergantung ukurannya teman-teman. Nah, tinggal dimasukin untuk mix vegetable-nya dan juga saus plus yang terakhir kita kasih alat makan.
Oke, ini dia chicken katsu kita dengan budget harga jual 15 ribuan udah jadi. Gimana teman-teman? Menarik bukan untuk usaha juga di rumah? Siapa tahu teman-teman juga mau jualan, terus masih bingung nih mau jualan apa. Menu ini bisa kalian jual untuk sarapan pagi anak sekolah, orang yang mau berangkat kerja, ataupun kalian bisa banget buka PO di sosial media. Dan juga satu lagi, chicken katsu ini kalian bisa jual mentah juga seperti di frozenin gitu. Oke, ini aku udah selesai semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.